Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Kanjeng Heri Darman. Untuk rekan-rekanku dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini tentu kita mengingat kembali Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun. Nah, tentu kita harus juga memahami dan kita juga selaku warga masyarakat Indonesia tentu juga kita mengingat jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto selama beliau memimpin Indonesia selama 32 tahun. Tentu ini tidak mudah untuk menjadi kekuasaan selama 32 tahun memimpin negara Republik Indonesia yang disebut juga sebagai macan Asia ataupun Bapak Pembangunan. Nah, tentu kita juga selaku anak bangsa memikirkan juga bahwa apakah beliau layak, ya kan, diberi tanda jasa pahlawan terhadap Bapak Haji Muhammad Soeharto. Nah, tentu kekurangan dan kelebihan pastilah ada setiap manusia. Nah, kita berpikirlah, ya, berpikir secara lapang, jangan ada unsur yang suka atau tidak suka, tapi kita juga banyak juga berterima kasih rakyat Indonesia kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto ini diakui ataupun tidak. Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana bisa mengenang kebaikan-kebaikan beliau. Nah, di sini dari Partai Golkar mengusulkan untuk Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk mendapatkan menjadi pahlawan nasional. Nah, di sini saya coba tertarik untuk membacanya dari Melchias Meking, Partai Golkar. Nah, saya bacakan. Melchias Meking, Partai Golkar, mendukung jika Pak Harto jadi pahlawan nasional. Sangat luar biasa kelembutan dan kehatinya Bapak Melchias Meking ini. Oke, lanjut. Jakarta, rakyat menilai. Ramai di media sosial Presiden kedua RI, Soeharto bakal menjadi pahlawan nasional. Wacana ini muncul setelah Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rabu tanggal 28/2/2024 kemarin. Ya, tentu kita berharap kepada Bapak Jokowi untuk memikirkan menyematkan tanda jasa pahlawan nasional kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ini sangat luar biasa. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang telah berpikir untuk menyematkan jasa pahlawan terhadap Bapak Haji Muhammad Soeharto. Saya lanjutkan. Kabar tersebut pun didukung Partai Golkar, alasannya karena Soeharto memiliki kiprah dan peran membangun Indonesia selama 32 tahun. Belum secara spesifik dibahas Partai Golkar, tapi menurut hemat saya tokoh-tokoh Golkar merasakan kiprah Pak Soeharto zaman dulu. Apalagi senior-senior mereka sepakat, kata Wakil Ketua Umum Waketum Partai Golkar Melchias Markus Meking saat ini dihubungi Tirto Kamis 29/2/2024. Politikus asal NTT itu secara pribadi mendukung wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Meking mengatakan peran Soeharto menjadikan Indonesia diakui di belah dunia internasional. Bukan diakui dan disegani, dihormati selama Bapak Soeharto memimpin Indonesia. Sangat luar biasa. Buat saya beliau banyak diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi beliau juga ikut perang sebelum kemerdekaan. Setelah itu beliau memimpin negara ini selama 32 tahun dari keterpurukan ekonomi. Susah dia pimpin sampai negara ini diakui dunia. Tutur Meking memang iya. Rakyat-rakyat rendah, rakyat-rakyat bawah merasakan petani dulu pupuk murah. Ini yang dirasakan oleh masyarakat bawah di zaman kepemimpinan Pak Harto. Saya lanjutkan.
Tidak hanya Meking, Ketua DPP Partai Golkar, Muhyiddin Hafid juga mengakui partainya mendukung pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Alasannya karena Golkar lahir dari Soeharto. Partai Golkar pasti dukung, kita akan lahir dari Pak Harto. Betul, Golkar partai yang telah beradaptasi sekian zaman, kata Mutia kepada Tirto. Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan partainya takkan lupa jasa Soeharto, apalagi dijuluki Bapak Pembangunan. Sangat benar sekali. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI. Saya lanjutkan. Sementara itu, Tirto juga telah berusaha menghubungi tanggapan kader Gerindra, salah satunya Rahayu Saraswati yang juga keponakan Prabowo terkait wacana Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum mendapatkan respon. Sebelumnya Presiden Jokowi resmi menganugerahkan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemberian gelar penghormatan berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 TNI tahun 2024 tentang anugerah pengangkatan secara istimewa yang terbit pada 21 Februari 2024. Saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto, kata Jokowi. Jokowi mengatakan pemberian gelar dilakukan karena sikap Prabowo yang telah berbakti kepada bangsa dan negara. Sangat luar biasa. Pak Prabowo juga dianugerahkan, tentu sudah dipikirkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, penganugerahan Jenderal Istimewa. Tentu ini sudah melalui tahap-tahap sesuai dengan aturan pemerintah untuk memberikan gelar satu kehormatan kepada Jenderal Prabowo Subianto. Ya, semoga kita berharap agar pemerintah segera untuk memberi jasa pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang 32 tahun memimpin Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Tentu kebaikan-kebaikan beliau banyak sekali untuk negara Indonesia ini, karena dunia juga menghormati dan menyegani atas kepemimpinan Bapak Haji Soeharto selama 32 tahun dia memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tentu banyak rakyat merasa kehilangan dengan beliau, disayangi oleh Allah. Karena mungkin beliau juga dicintai oleh Allah. Untuk itu, itulah jalan yang terbaik. Tetap kita mengenang jasa-jasa Bapak Haji Soeharto, apa yang menjadi kekurangannya, apa menjadi kelebihannya. Mari kita sama-sama memikirkan bangsa ke depan ini. Dan begitu juga Bapak Prabowo Subianto, selamat atas diterimanya anugerah istimewa dari Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Selamat untuk bangsa Indonesia. Kita telah melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari di tahun 2024. Kita doakan Indonesia selalu aman, sejahtera, damai, dan bahagia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi